Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pak Teddy, banyak bank konvensional Pak, yang akhirnya sumber daya manusianya itu harus berjuang keras menyesuaikan diri dengan era digital yang mendisrupsi mereka. Kalau untuk BUMN melihat kesiapan sumber daya manusia syariah menghadapi era digital ini, seperti apa Pak Teddy? Saya kira inilah pertanyaan yang sangat krusial dan tentu menjadi concern dari kami di kementerian maupun juga di manajemen dari perbankan di Himbara kita punya. Nah ini sudah dari beberapa waktu lalu kita sudah lakukan kajian khususnya terkait bagaimana kita tetap perbankan kita tetap relevan dengan kebutuhan ke depan dan tentunya juga ekonomi dan keuangan syariah yang tentunya menjadi potensi yang masih luar biasa. Nah ini dilakukan dengan salah satunya merger BSI. Ini merupakan salah satu strategi besar yang kita lakukan, yang telah dilakukan dan sekarang ini sudah mendapatkan traction yang bagus, sehingga dari sisi strategi bisnis yang kita udah berjalan tentunya kita memerlukan SDM, tentunya perlu SDM yang bisa mendukung dari strategi bisnis ini. Nah ini yang sudah dilakukan, ini dengan kita rekrutmen, kita ambil rekrutmen dari yang bagus-bagus, jadi tenaga kerja SDM yang bagus, dan tentunya digital menjadi salah satu dari 5 prioritas kita di kementerian, di BUMN, di mana kita seluruh BUMN yang ada ini kita tekankan bagaimana bisnis prosesnya, bagaimana mereka harus mengadopsi teknologi, mengadopsi digital ke dalam bisnis proses masing-masing. Kalau kesiapan sumber daya manusianya sendiri, kalau Pak Teddy lihat seperti apa? Sudah cukup siap menghadapi disrupsi teknologi ini, atau juga ikut tergagap-gagap begitu Pak? Bagaimana Pak Teddy? Saya kira ini kita sejalan dengan kebutuhan yang ada. Ini sekarang kita ada program namanya Digital Talent Program. Ini arahan dari Pak Menteri, paling tidak 20% dari SDM kita adalah melek digital. Dan ini kita semuanya sedang kita lakukan, jadi sekitar ada 200.000 kita target sampai dengan tahun 2024, tahun depan ini 20% dari SDM kita harus benar-benar kita sudah lengkapi, kita berdaya dengan kompetensi digital. Nah ini kita sedang bersama-sama BUMN, salah satu prinsip yang kita dorong adalah kolaborasi bersama-sama. Bahkan kita membuat nih baru kemarin, tahun lalu itu ada namanya forum, 4DG namanya, Forum Digital Indonesia, isinya semua BUMN dan juga para direktur IT kita, benar-benar kita turunkan sama-sama kolaborasi. Karena ini uniknya, Mas, BUMN ini ada spektrumnya luar biasa, dari yang besar sampai yang kecil, dari yang teknologinya benar-benar tidak perlu dikasih tahu harus ke depan, misalnya perbankan. Sangat beragam ya? Tuntutannya, ada juga yang agak belakang. Sehingga yang kita lakukan sekarang adalah kolaborasi. Bagaimana yang besar nuntun yang kecil, bagaimana yang di belakang ini bisa kita dorong sama-sama. Nah ini kita lakukan dengan konsep kolaborasi. Terima kasih Pak Teddy. Pak Adlin, kalau kesiapan sumber daya manusia ini Pak, ini kan sesuatu yang kalau di konvensional perbankan itu banyak yang akhirnya harus susah payah Pak untuk menyesuaikan diri dengan disrupsi teknologi atau digital. Kalau untuk ekonomi atau keuangan syariah, itu sudah masuk ke dalam kurikulum seperti yang tadi Pak Bambang katakan, atau bagaimana Pak? Iya, saya kira itu harus bersamaan ya, dan harus update ya. Jadi itu kan sarana sebenarnya untuk memperlancar, mengotomatisasi yang tadinya dikerjakan oleh manusia ke komputer gitu ya. Jadi saya kira harus bersamaan. Dan saat ini pun di program Dudika, Dudika ini kepanjangan dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Jadi terjemahan bahasa Indonesianya lah dari Lean and Match gitu. Kita sudah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang concern dengan teknologi. Persoalannya sebelum Merdeka Belajar kita luncurkan, ini kan terpisah dari kalender akademik. Nah, program Dudika ini seperti yang Pak John tadi sampaikan, itu kita hitung seperti 40 SKS selama 2 semester. Bagian dari pendidikan. Bagian dari pendidikan. Jadi mereka tidak merasa berdosa ketika magang. Dan mereka dibimbing oleh dosen dari kampus asal mereka. Dan itu diperhitungkan untuk pencapaian penyelesaian pendidikan? Siap, diperhitungkan. Dan mereka dapat honor.
Dan ini bisa menjadi ajang juga seperti yang Pak John tadi sampaikan untuk mencari rekrutmen baru dari mahasiswa yang magang tadi. Tapi kalau kurikulum khusus Pak terkait dengan disrupsi teknologi atau digital ini, itu sudah ada belum Pak untuk sumber daya manusia syariah? Ini kita harus cek ya, karena yang kita baru catat ini kan seperti yang Pak Bambang tadi, kita ini sudah menerapkan prodi-prodi yang mengawinkan ya akuntansi konvensional dengan yang syariah. Misalnya ada 7 PTN di bawah Dikbud itu sudah membuka D4 yang namanya akuntansi lembaga keuangan syariah. Jadi ini sebenarnya sudah siap pakai, tinggal mungkin dipoles dengan skill digital. Baik. Terima kasih Pak Adlin. Pak Bambang, sebagai orang yang sudah lama sekali berkecimpung di dunia syariah, keuangan konvensional juga, dan sekarang juga teknologi, tentunya Anda sangat mengerti bahwa di Indonesia sekarang disebut-sebut kita kekurangan digital talent, Pak. Dikatakan bahwa kebutuhannya sekitar 600.000 digital talent, sementara kemampuan suplai perguruan tinggi itu baru 100 sampai 200.000. Kalau ini terkait dengan sumber daya manusia syariah, apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Pertama tentunya pada isu digital talentnya dulu. Kalau saya melihat, ya perguruan tinggi tentunya punya kapasitas untuk menambah dari jumlah yang Anda sebutkan tadi. Tapi memang perguruan tinggi mau tidak mau akan bertumpu pada misalnya fakultas atau jurusan yang terkait ilmu komputer. Dia akan menjadi tumpuan utama ketika kita ingin menambah digital talent. Tapi pengalaman kami juga di bidang pendidikan, kami kadang-kadang melihat banyak orang misalkan dia mengambil bidang ilmu komunikasi, ilmu ekonomi, atau ilmu-ilmu yang tidak berkaitan dengan komputer, tapi sebenarnya bersangkutan punya talent atau punya bakat di bidang komputer yang otomatis tidak terlalu tersalurkan karena memang bidang studinya tidak ke sana. Nah, jadi saya melihat perlu juga ada semacam pendekatan di kurikulum di mana semua mahasiswa dari setiap jurusan paling tidak 1 atau 2 kuliah itu harus terekspos dengan teknologi digital. Paling tidak kalau dia tidak mendalami langsung pekerjaan komputernya, dia memahami kayak apa itu transformasi digital, ekonomi digital atau bisnis digital. Nah, di satu sisi kita tambah jumlah yang mengerti mengenai teknologinya sendiri atau yang Anda sebut digital talent dengan tidak membatasi hanya di jurusan yang terkait dengan STEM Science, Technology, Engineering, Matematik, tetapi juga membuka kesempatan bagi siapapun yang merasa punya passion di bidang digital. Contoh di Finlandia, Finlandia memang negara yang penduduknya tidak terlalu besar, tapi negara itu memang ingin sekali punya kekuatan yang besar di bidang digital. Sehingga yang dilakukan adalah pemerintahnya menyediakan semacam kuliah coding, bukan kuliah lah, kursus kursus coding bebas. Siapapun tanpa dipungut biaya dan orang tidak perlu tes dulu untuk ikut kursus tersebut. Siapa saja yang ingin tertarik silakan belajar. Karena mungkin dari yang belajar tadi yang barangkali tidak punya background komputer, ada beberapa talent yang bisa untuk memperkuat kita. Nah, kalau itu kita terapkan di Indonesia, kan penduduk kita jauh lebih besar dari Finlandia. Siapa tahu kita bisa mendapatkan talent yang lebih banyak dalam waktu yang lebih cepat. Baik. Pak John, kalau di dunia bisnis nyata ini Pak John, seperti apa Pak kesiapan sumber daya manusia, sumber daya insani syariah untuk menyambut atau menyesuaikan diri dengan era disrupsi digital ini Pak John? Kebutuhan talenta digital itu setiap tahunnya kurang lebih seperti yang tadi dikatakan sekitar 600 ribuan sampai 700 ribuan gitu. Kebutuhan yang yang ada gitu Sementara ketersediaan hanya sepertiganya gitu Sebenarnya di sini ada tantangan yang kita hadapi sebenarnya Karena kan kita bertransformasi transformasi dari ini ke digital gitu
kalau kita perhatikan seperti apa yang kita alami ya, pengalaman di BCA gitu ya. Ini potensinya sungguh luar biasa peluangnya. Kalau kita perhatikan ada physical distancing ya. Dengan adanya physical distancing tentu saja transaksi di cabang berkurang. Pengalaman kami itu setiap tahun itu kurang lebih sekitar 24 miliar transaksi ya. Transaksinya ini terus jadi kira-kira 1 bulan itu sekitar 2 miliar transaksi. Maksudnya transaksi digital ya Pak ya? Ini transaksi yang dilakukan di cabang hanya 0,4%. Sisanya udah dilakukan di luar cabang, artinya menggunakan elektronik dan juga digital. Kemudian kita tahu bahwa ada concern-concern lain, yaitu hygiene. Ya. Orang sudah dengan adanya hygiene, tentu saja dampaknya adalah penggunaan uang tunai terus mengalami pengurangan. Thanks to Bank Indonesia atas QRIS, kemudian ada BI Fast, ya. Kemudian ada mobility restriction. Mobility restriction ini tentu saja berdampak pada disrupsi di bidang operasional. Dan everything from home. Ya, kan kita semua tahu ada work from home, ada shop from home, dan juga business from home, dan home yang lain gitu ya. Kalau di BCA sendiri Pak, sudah seberapa siap talent-talentnya untuk menghadapi era digital ini Pak? Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini ya, ini memang di BCA ada program ya, memang membuat satu program. Karena kan di BCA ini karyawannya itu ada yang millennials, semi millennials, dan ada yang millennials gitu ya, senior millennials. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau yang millennials ini kan digital native. Ya, jadi mereka ini udah biasa dengan yang namanya digital gitu ya. Tapi ada yang semi millennials, ada yang millennials. Nah, disinilah sebenarnya ada challenge di kita, yaitu bagi karyawan yang existing yang tadi kita sebutkan, kita perlu mengembangkan berbagai program ya, agar supaya membangun digital literacy, digital proficiency, dan juga kita membangun innovation award gitu ya, serta kita membuat yang namanya reverse mentoring. Apa itu reverse mentoring? Itu adalah the millennials mentoring the millennials. Ini agak kebalik gitu ya. Nah, tapi ini justru the challenge gitu ya. Yang eksternal juga ada challenge-nya juga. Bang Leo, challenge-nya juga terkait dengan nasabah kita juga, yang juga macam-macam di nasabahnya. Jadi tantangannya begitu beragam tapi terus berusaha diselesaikan. Pertanyaannya adalah apakah kita mempersiapkan strateginya, mempersiapkan sumber daya manusia syariah ini di hulu atau sambil jalan atau seperti apa? Tetap bersama kami segera kembali.